Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 71. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, setelah selesai hisab di mahsyar dan setelah dibagikan kitab-kitab catatan, ditimbang segala amal perbuatan, kemudian ada telaga Nabi. Setelah selesai semua dan telah ditetapkan suatu keputusan bahwa yang akan masuk neraka ditetapkan masuk neraka, yang akan masuk surga lewat di atas sirat yang dibentangkan di atas Jahannam. Maka lalu kaji kita malam ini judulnya penggiringan. Penggiringan, ada digiring dengan cara yang tidak baik, ada nanti digiring dengan segala macam penghormatan. Terbagi dua. Yang pertama dulu, bahwa golongan kiri yang disebut dengan ashabus shimal atau ashabul masy'amah, yakni orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya sebelah kiri dan timbangan amalnya barik kepada yang buruk-buruk, yang jahat-jahat atau balik ke kiri, maka mereka kok terdiri daripada kafirin, musyrikin, munafikin, fasikin, mujrimin, dan seterusnya. Orang-orang yang tidak beriman sama sekali, tidak pernah bersyahadat, atau orang murtad, atau orang yang mati dalam kesyirikan dan penyembah-penyembah berhala yang disebut dengan wathani, dan orang-orang sabi'in atau penyembah-penyembah api, matahari, dan seterusnya, mereka sama sekali tidak percaya, tidak beriman. Nah, mereka kok langsung digiring. Yang terlebih dulu dihimpun, dikumpulkan, lalu mereka dirantai, sebagaimana dalam surah Al-Haqqah nanti ketemu surat ke-69. Dihimpun ke mereka, lalu mereka dirantai, dibelenggu. Rantai itu modelnya sebagaimana dicantumkan dalam surah Ar-Rahman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kalau bahasa kami ini dicungayahan, bahasa wak siko alokalah, walaupun malalamu siko pindah dapur. Kepalanya kate
kaki di belakang pun kateh tertulung kue. Lalu dua kaki dibelenggu dengan belenggu, tangan dibelenggu di kedua. Kemudian antara belenggu kaki dengan belenggu tengkuk kedua dihubungkan dengan rantai. Kemudian disatukan mereka semua dengan 70 hasta panjangnya rantai-rantai dalam kitab 70 hasta itu 70 hasta malaikat. Diperintahlah malaikat-malaikat kau untuk menyeret hukuman kau. Coba yang salah orang hukuman di dunia. Pakai baju rompi ya. Rompi agoren, walaupun mereka galak, tapi galaknya obe masih sempat jo dada itulah nak dari hati kalau ada menghilangkan aku menghilangkan sesuatu lah. Tapi di akhirat tidak begitu lah. Cuman kita gambarkan di dunia itulah orang kalau sudah ada hukuman kurungan sekian-sekian ya mereka pasti dibelenggu, dirantai atau ditarik, bahkan dikawal kan menuju penjara. Nah kini kok di akhirat karena mereka kafir dan seterusnya ya mereka langsung diarahkan menuju neraka, artinya digiring menuju neraka. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam, dan digiringlah dengan kasar sadis, dibentak dan dihardi. Masing-masing mereka dikumpulkan sesuai dengan kelompok. Pakai kelompok itu Zumara kelompok. Kelompok kafir, kelompok musyrikin, kelompok fasik, munafikin, mujrimin, dan macam-macam kelompok. Dan geng-geng mereka juga dikelompokkan. Ya. Nanti dalam surat Maryam dipilih yang palingnya, yang paling. Kalau kafir yang paling kafir, kalau bangkang yang paling bangkang, kalau sombong yang paling sombong, yang paling itu yang di depan. Nasiqa dihalau, digiring ila jahannam menuju neraka jahannam. Zumara berkelompok-kelompok. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang digiring. Iko kesimpulan ambil daripada kitab Al-Hayatul Akhirah. Kitab Al-Hayatul Akhirah itu ada 3 jilid. Jadi beramu di situ ada dalil-dalil, ada hadis-hadis, ada penjelasan. Nah, kalau kitab tafsir jadi di situ meringkas saja. Kalau dibacaan dalilnya cek-cek itu panjang. Menuju neraka. Jumlah mereka tentu tidak sakit lah. Cari lagi ni. Antara jumlah orang ke surau dengan tak ke surau itu lah beda. Jumlah orang ke surau dengan jumlah orang keluar rumah tidak sama. Apalagi jumlah muslimin dengan kafir musyrikin beda. Nah, sekarang jumlah orang-orang yang kafaru itu saking banyaknya. Sehingga dalam beberapa penjelasan diperintahkan kepada malaikat spesial petugas yang dikepalai oleh Zabania untuk menarik, menghela, menyeret orang kau menuju neraka. Dalam kitab yang sama mereka digiring, dirantai, dibelenggu dengan cara sadis dan kasar, dalam keadaan panca indera mereka tidak berfungsi. Mata mereka tidak berfungsi, telinga mereka tidak berfungsi, mulut pun tidak berfungsi. Setiba di gerbang besar Jahannam, hatta idza ja'uha, dalam ayat hingga apa mereka sampai di pintunya, belum masuk di pintunya.
Setiba di pintu, baru dibuka pintu. Itu menunjukkan pintu gerbang besar jahanam itu tidak akan dibuka sama sekali, kecuali setelah tiba penghuninya. Berbeda dengan penghuni surga. Kalau penghuni surga, pintunya lah mau dibuka, menunggu. Dalam ayatnya beda. Kalau dalam ayat di bawahnya, hatta idza ja'uha wa futihat. Itu untuk penghuni surga. Untuk penghuni surga, pintu-pintunya sudah dibuka lebar-lebar. Pintu gerbang besarnya itu kan 8 pintu. Apa itu jarak antara dua daun pintu di surga itu 1221 kilo dalam satu versi riwayat. Nah, kita fokus ke neraka dulu. Setiba di tepi jurang dibuka pintu neraka, ketika itu mereka ditahan, waqifuhum, ditahan. Dia juga pertanyaan. Nah, itu pertanyaan. Pertanyaan malaikat, barangkali kita dapat ayatnya. Qala lahum khazanatuha, berkata kepada mereka ko, alam ya'tikum, apakah tidak datang kepada kamu dulu di dunia rasul-rasul? Sepeninggal Rasul, ada yang menyambung tugas Rasul. Kalau di Nabi Muhammad, yang melanjutkan tugas beliau berdakwah, menyeru, memberi kesemeringatan, itu adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Yatlu alaikum, yang membacakan kepada kamu, menjelaskan, menerangkan. Coba yatlu itu membacakan, diiringi dengan penjelasan, pemahaman atau penghayatan. Ayati rabbikum, ayat-ayat daripada Tuhanmu. Dan yunzirunakum, memperingatkan kamu semua, liqa persuaan, liqa perjumpaan, liqa pertemuan, dengan pertemuan persuaan hari ini, hari saat di mana diputuskan segala perkara, saat di mana dibagi kelompok-kelompok, saat di mana orang-orang namodai kalian ko digiring ke siko. Apakah anda datang dulu kepada kalian pemberi peringatan? Jawapannya sama, qalu bala, lai datang kepada kami. Dalam Quran surah Al-Muluk juga senada. Surah Tabaraka Al-Muluk, yang memang kita dianjurkan membaca setiap malam. Sama, berbeda redaksi. Bunyinya takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja jahanam itu meledak pecah, menahan marah. Hampir saja jahanam itu meledak pecah lantaran menahan marah. Jadi neraka itu punya emosi. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilempar ke dalamnya segerombolan besar, bertanyalah khazanatuha, alam ya'tikum nadhira. Tanya balik, apakah nak datang kepada kamu dulu pemberi peringatan? Jawabannya sama, ada. Masalahnya kami tidak percaya. Kami mengingkari, bahkan kami mengolok-olok, atau terkesan kami melecehkan. Pengakuan mereka ada, datang Rasul ada datang ulama ada orang membaca-bacakan penjelasan ayat ada, cuman kami tidak percaya, atau kami anggap sepele, atau kami dustakan, kami ingkari, atau bahasa orang waknyo nan ijwa nan lidi nan iswa dan kini dima tumbuh distrusia. Jadi kami tidak cuek saja. Tidak satu pun orang yang digiring menuju neraka, sesampai di gerbang neraka, yang tidak ditanya. Ya, tidak satu pun yang tidak ditanya, semuanya pasti ditanya. Jawaban mereka semuanya sama, bala. Alan bala baswa lai. Kalau tiba di musajid ko lai orang mengaji mah. Ngaji.
Bahkan dari luar daerah ke datang orang untuk mengaji. Lai, cuman kami tidak peduli sih. Tetapi kok ayat kok kan tertuju kepada orang kafir. Orang awak kan ada orang kafir. Tidak ada orang kafir. Cuma parangai orang kafir itu. Ngelai kan? Sehingga ketika mereka sampai di situ, fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, sehingga mereka telah mengakui dosa-dosa kesalahan mereka, memang kami pantas masuk neraka. Tidak satu pun yang tidak mengakui kesalahan mereka, dan tidak satu pun yang tidak sadar bahwa mereka memang layak masuk neraka. Baru ditendang kalau ayat spesial untuk orang pagunjiang, pengupik, pencela, pemaki, penyebar rahasia, ayatnya kan jadi kalla la yumbadanna fil utama. Kalla yumbadanna dilemparkan dengan menjijikkan. Yumbadan tu nabada aku melempar ke belakang. Jadi badannya betul-betul dilemparkan. Begitu menjijikkan kerajuan dunia, mengunjang menjijikkan, memfitnah menjijikkan, menyebar rahasia menjijikkan, menuduh-nuduh menjijikkan. Kerajuan menjijikkan, maka mereka pun secara menjijikkan dilempar ke utama. Jadi masuk neraka itu tidak please saja dah. Silakan masuk. Mana ada nama masuk? Yo, silakan. Silakan. Tidak ada dah. Gindo ke nak masuk tak? Tak masuk kita. Masuk neraka tu yuda'una mereka didorong sehabis-habisnya. Mangko namo Zabaniyah terkenal Zabaniyah. Fal yada'u nadiyah sanaduz Zabaniyah. Kan surah Iqra ya. Kami akan panggil Zabaniyah. Zabnu. Nan zabnu ko manunguan ko bahasa Minangnya ko. Mendorong. Didorong. Setelah panca indera mereka difungsikan. Sehingga ada yang memahami ayat Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal. Setelah difungsikan kembali panca indera, ya Allah kami lah malik, kami lah mendengar, ngedi segala macam. Mohon kami dikembalikan ke dunia. Kami katobat, kami begini. Penyesalan mereka. Lalu dilempar satu-satu. Ulqiyah itu dilemparkan. Ulqiyah dilemparkan ke dalam. Nama saya malaikat itu namanya pelempar. Kenapa namanya Zabaniyah? Karena dia melemparkan, membuang, mencampakkan dengan menjijikkan, menghinakan. Dilempar, dirangguikan, dirantai ke dalam surga. Sosok malaikat itu dalam beberapa riwayat menakutkan dan besar sekali. Tepuk tu sipir neraka mah. Tak mungkin sipir kau kerempeng badannya. Coba di sipir penjara sungguh mah. Dulu, kalau kini itu enggak. Kinilah manis-manis. Kelab. Semua. Iko orang yang jalurnya tidak jalur lewat sirat. Kan? Nanti adalah jalur lewat sirat. Anan sirat lewat titian jembatan atau jalan yang di atas jahanam. Lewat sini. Kini kau orang yang langsung. Kenapa mereka langsung? Karena mereka tidak beriman. Mereka tidak percaya, mereka mendustakan, mereka mengingkari apa yang disampaikan Rasul. Tak seketik juga yakin bahasa kehidupan beliau ada akhirat. Nah, kepada orang yang tak punya keyakinan sama sekali, tentu mereka tidak berbekal, tidak bersiap, tidak berkameh. Tak punya modal. Segala yang mereka pakai di dunia, tapi kaji kita semalam malah ditinggal semuanya. Pangkat, jabatan, atribut, kedudukan, status, kekayaan, kekuasaan, kekuatan kan setelah mati habis semua. Berkali-kali kita sampai juga kajai cik, terbawa kajai itu terbawa di tangga orang, ada cekinya orang.
Kau kajai kenang-kenang, kau biasalah dia bawa cik mati. Ini buka orangnya. Kajai. Atau jarum pentul. Pokoknya kalau mati, semua atribut, semua lelaki, habis. Habis. Tanggal. Itu lambang kita pai masuk ke dunia, tolak kaum dunia, masuk melalui pintu tu pakai memanfaatkan pegunungan zadolanya, nanti bertanggungjawab. Tapi setelah habis masuknya, keluar di pintu tu poloslah balik. Jadi masuk tidak mampu apa-apa, keluar tidak apa. Jadi masuk kita ke dunia lain tidak mampu apa-apa, mati pun tidak mampu apa-apa, tidak boleh bawa. Kita bawa. Cuman supaya jangan nampak bertelanjang, buruk dan bersuat, ditutupi dengan kafan. Kafan itu bahasanya penutup kafan. Kafan nun itu artinya menutup. Maka banamonyo kain kapan di pegunungan untuk menutup supaya jangan nampak. Dikubur dibuka oleh. Ada yang tidak ada bawa, tentu nanti dia kira tidak ada lah. Siawa itu kan dunia. Itu pun menjalan jatuh, menjalan tersungkur, menjalan tercampak, menjalan pijak tu. Menjalan masuk ke Nasdumbin. Kecil Eli Kasim, idik kau sudah rapi dati je. Sesudah dati, tunggulah sebentar lagi kawai pijak tu. Tidak ada di dunia konan yang abadi. Tilkal ayyamu nudawilu bainan nas. Hari-hariku kami pergalakan di antara manusia. Doa awak, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dia belenggu, dirantai. Orang-orang ku punya tanda spesial sima. Sima dalam surah Al-Imran disebutkan iswad dan wujuh. Wajah-wajah mereka hitam legam, kebiru-biruan, zurqa. Ikut tanda-tanda nanti. Sementara orang-orang beriman lebih khusus umat Nabi Muhammad, mereka bersinar-sinar, masih terkena dalam kejiwa, bercahaya, berseri, aura. Orang kafir aura itu tidak ada. Ini gampang saya mengenal mereka. Bahkan malahan ada yang tidak digiring, ada yang tidak digiring. Atau caranya langsung api neraka khusus melompat keluar. Itu dalam tafsiran juz 29. Tad'u man adbara wa tawalla. Dalam kitab Taskutubi disebutkan api itu punya leher. Kan ada api yang melompat. Di dunia ada api yang melompat. Maka dipanggil dengan suara pasih. Misalnya namanya si Pulan, "Hai Pulan." Dipanggil oleh api. Karena mereka hendak mengubris, api itu namanya api melompat keluar. Namanya dipatuk seperti biji oleh burung. Itu tidak digiring itu. Sebelum digiring-giring kalau misalnya, maka ada api yang mencakau orang-orang tertentu. Harapan kita, ruang kita jangan sampai kita termasuk orang yang cakau oleh api neraka. Lantaran kemaksiatan kedua kita umumnya penyebab masuk neraka. Yang terletak di dua bibir umumnya. Maka peliharalah, jagalah apa yang terletak di antara dua rahangmu, bibir. Kalau itu kamu jaga, kamu pelihara, aku jamin untukmu surga. Itu khusus untuk kaum muslimin. Kalau orang kafir adalah jeleknya, tapi kalau kaum muslimin yang masuk neraka, penyebab terbesarnya adalah simun namanya. Betul ya? Simun. Mau ke dalam baca. Simun Juang. Kaji kita sampai situ. Mudah-mudahan menambah seketik banyaknya pengetahuan kita tentang apa yang bakal terjadi, sehingga nampak kita gambaran-gambaran perjalanan kita. Sekian yang bisa kita sampaikan. Kalau masih ada waktu besok kita lanjutkan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.